Salam, selamat siang sahabat terkasih. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus yang indah tentang kasih Kristus yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam, serta kekuatan dari Roh Kudus. Sebelum kita mulai, mari kita tenangkan hati, tarik napas dalam, dan serahkan waktu kita kepada Tuhan. Tujuan kita hari ini bukan sekedar membaca, tapi mengalami firman-Nya dan membiarkan Roh Kudus bekerja di hati kita. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Paulus sujud sebagai simbol kepasrahan dan kerendahan hati. Ia mengajarkan kita bahwa setiap doa yang efektif dimulai dari hati yang tunduk kepada Tuhan. Sahabat terkasih, apakah kita memulai hari ini dengan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Bapa, atau kita mencoba mengatur hidup sendiri? Roh Kudus memberi kita kekuatan batin, bukan sekedar fisik. Ini penting ketika menghadapi tekanan, masalah pekerjaan, keluarga, atau kesehatan. Ada seorang ibu bekerja dari pagi hingga malam, menghadapi banyak tanggung jawab, tapi hatinya tetap damai karena ia bergantung pada Roh Kudus. Bukan hanya mengenal Yesus secara teori, tapi mengalami kehadirannya secara nyata di setiap keputusan, kata, dan tindakan. Saat menghadapi keputusan sulit, mari kita ucapkan, Kristus, diamlah di hatiku, bimbinglah langkahku hari ini. Di ayat 18-19, panjang dan lebar, mencakup semua orang, tinggi, mengangkat dari kelemahan dan kesedihan, dalam menyentuh inti hati dan hidup kita. Ada seorang pemuda merasa gagal setelah merenungkan kasih Kristus. Ia menyadari panjang kasihnya merangkul masa lalunya, lebar kasihnya memeluk semua orang di sekitarnya, tinggi kasihnya mengangkat dari rasa malu, dalam kasihnya menenangkan hatinya. Di ayat 19-21 dipenuhi seluruh kepenuhan Allah. Tujuan doa Paulus adalah supaya kita dipenuhi kepenuhan Allah, bukan hanya secara emosional, tapi hidup selaras dengan kehendak Tuhan, penuh damai, sukacita, dan pengharapan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena Engkau menguatkan kami dengan Roh Kudus, agar Kristus diam dalam hati kami. Ajari kami mengalami kasih-Mu yang panjang, lebar, tinggi, dan dalam,
supaya kami dipenuhi seluruh kepenuhan-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, jika pembacaan Alkitab hari ini memberkatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, agar semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.